Selamat pagi anak-anak Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bab 11, Hidup Menurut Kehendak Allah, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5, semester kedua. Anak-anak yang baik, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai pembelajaran kita. Cerita Alkitab dari Efesus bab 5 ayat 1 sampai dengan 21. Melakukan sesuatu yang benar membutuhkan sebuah keberanian. Hanya orang yang berani yang dapat berbuat benar. Kadang kita akan dimusuhi, dicemooh, namun kita tetap harus berbuat benar. Meski dihina, dimusuhi, kita tetap melakukan hal yang benar. Allah menghendaki orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk hidup jujur dan benar di hadapan Allah dan manusia. Ketika Yesus datang ke dunia dan memberitakan kebenaran, Yesus juga dihina, dikucilkan, dan dimusuhi. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyatakan apa yang benar. Tuhan Yesus tidak terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang telah hidup dengan cara hidup yang baru sesuai kehendak dan firman Tuhan disebut juga sebagai anak-anak terang. Menjadi anak terang dibutuhkan keberanian untuk tetap hidup dalam kebenaran. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi anak terang yang melakukan kehendak Allah? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus mengatakan bahwa supaya anak-anak terang tidak mudah jatuh dalam perangkap iblis dan akhirnya tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan demikian, ada dua hal yang selalu harus kita ingat. Yang pertama, orang percaya harus mengikuti kehendak Allah. Berarti tidak mudah terpengaruh perbuatan tidak baik dan harus menuruti firman Allah, harus jujur. Yang kedua, kita telah dipilih Allah menjadi anak terang. Berarti kita harus tetap hidup di dalam Tuhan, rajin berdoa, berbagi, memuji Tuhan, dan taat kepada orang tua. Hidup manusia pada zaman sekarang sudah sangat tidak baik. Orang tua maupun anak-anak tidak malu-malu melakukan perbuatan yang jahat. Ada orang tua bersikap kasar kepada anaknya. Ada juga anak berkata kasar atau berbohong kepada orang tuanya. Jika demikian, terus apa yang akan terjadi di masa mendatang? Pasti dunia hancur. Semua orang akan jatuh dan jauh dari Allah. Kita akan menjadi orang dewasa di masa mendatang. Jika kita membentuk diri dengan baik, yakni hidup benar dan jujur, serta melakukan kehendak Allah sejak dini. Manusia harus dilatih untuk hidup baik sejak kecil. Sebab bila sudah dewasa, akan sulit untuk dibentuk. Sikap hidup apa saja yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Yang pertama, tidak hidup serakah. Yang kedua, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas. Yang ketiga, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat buruk atau jahat. Yang keempat, hidup jujur. Kelima, bersikap adil dan benar. Yang keenam, berani mengingatkan teman yang berbuat salah dengan penuh kasih. Yang ketujuh, tetap mau belajar dari orang lain dan tidak keras kepala. Yang delapan, gemar bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan.
Yang terakhir, rendah hati dan tidak sombong. Menghayati sikap-sikap hidup yang dikehendaki Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan kehendak Allah, baik itu di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, dan di mana saja. Kadang-kadang sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Allah, atau kadang-kadang kita cenderung melawan kehendak Allah. Namun, Allah akan menyertai orang-orang yang setia melakukan perbuatan benar. Allah tidak akan meninggalkan mereka, meskipun teman-teman mereka meninggalkan mereka. Anak-anak, sekarang ibu akan merangkum. Menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Allah bukanlah hal yang mudah. Kita harus butuhkan keberanian untuk tetap taat dan setia kepada firman Tuhan. Tidak terpengaruh dengan lingkungan dan teman-teman di sekitar kita. Walaupun mungkin akan diejek, dihina, dikucilkan, atau ditinggalkan oleh mereka. Tetapi Allah menyertai orang-orang yang setia melakukan perbuatan benar dan kehendak Allah. Anak-anak jangan takut, karena Tuhan akan berpihak kepada kita jika kita melakukan kehendak Allah. Untuk tugas hari ini, anak-anak, buatlah sikap dan tindakan yang dikehendaki Allah dan yang tidak dikehendaki Allah. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, anak-anak tentu sudah mengerti sikap dan perbuatan yang dikehendaki Allah seperti apa. Sikap dan perbuatan yang tidak dikehendaki Allah seperti apa. Anak-anak kerjakan 1-5. Tulis di buku tulis kalian, lalu kirim kepada ibu. Anak-anak yang baik, pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semakin pandai, semakin setia, dan semakin melayani karena Tuhan Yesus lebih dulu melayani kita. Terima kasih.